Halo Sobat Hebat, kembali lagi di Wow Channel. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, kekuatan pikiran untuk sukses finansial. Siapa sih yang nggak mau hidup berkecukupan? Tapi mencapai tujuan keuangan itu bukan cuma tentang pintar mengatur uang atau investasi aja loh. Butuh pola pikir yang kuat. Siap bongkar rahasia menggunakan pikiran untuk menarik kekayaan dan kelimpahan? Ini bukan suatu tanggung jawab, tapi tentang memahami di tirat on pikiran deheng musik ngandu. Siap ubah hidupmu? Yuk kita mulai. Banyak yang berpikir sukses finansial itu soal keberuntungan atau rumus rumit. Mereka seringkali terjebak dalam angka-angka dan statistik. Berpikir bahwa hanya dengan memahami data, mereka bisa mencapai kekayaan. Padahal, pola pikirmu punya peran penting. Meditasi dan refleksi diri bisa membantu mengubah cara pandangmu terhadap uang. Pikiran dan keyakinanmu tentang uang membentuk realitas keuanganmu. Dengan afirmasi positif dan keyakinan yang kuat, kamu bisa menciptakan hubungan yang sehat dengan uang. Kalau kamu terus khawatir soal uang atau merasa nggak pantas kaya, kamu malah menarik lebih banyak masalah keuangan. Kekhawatiran dan rasa tidak layak ini bisa menjadi penghalang besar. Sebaliknya, kalau kamu punya pola pikir positif tentang uang, percaya pada kemampuanmu untuk mencipta kekayaan, dan fokus pada kelimpahan, kamu membuka diri terhadap peluang finansial yang lebih besar. Visualisasi kesuksesan dan kelimpahan bisa menjadi kunci. Ingat, uang itu seperti energi. Dia mengalir ke tempat yang disambut dan dihargai, seperti sungai yang mengalir ke lautan. Dia mengalir ke tempat yang disambut dan dihargai. Rasa syukur dan penghargaan terhadap uang bisa menarik lebih banyak kekayaan. Dengan mengubah pola pikir dari kekurangan menjadi kelimpahan, kamu bisa menarik aliran keuangan yang lebih besar ke dalam hidupmu. Seperti bunga yang mekar. Pola pikir positif bersumbangsi. Coba pejamkan mata sejenak. Bayangkan kamu sudah mencapai kebebasan finansial sepenuhnya. Seperti apa rasanya? Jalan-jalan keliling dunia tanpa khawatir uang, punya rumah impian, pensiun dini dan kejar passion. Memiliki visi yang jelas tentang tujuan keuanganmu itu penting banget. Ini memberi arahan dan motivasi untuk perjalananmu. Tuliskan aspirasi keuanganmu secara detail. Buat sejelas dan senyata mungkin. Papan visi ini akan jadi pengingat harian tentang apa yang sedang kamu perjuangkan. Ingat, impianmu itu valid, gak peduli seberapa besar atau kecil. Yakinlah pada kemampuanmu untuk mencapainya. Merencanakan anggaran dan berinvestasi memang penting, tapi itu baru sebagian dari persamaan. Membangun kekayaan yang langgeng butuh lebih dari sekadar strategi keuangan. Butuh keteguhan hati, ketahanan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada visi Anda. Tantangan dan kemunduran pasti ada dalam perjalanan keuanganmu. Tapi, pola pikirmulah yang menentukan apakah kamu akan mengatasinya atau malah terpuruk. Kembangkan pola pikir yang berkembang, sambut tantangan sebagai peluang untuk belajar, dan jangan pernah menyerah pada impian keuanganmu. Ingat, pola pikirmu adalah asetmu yang paling berharga. Dengan membangun fondasi mental yang kuat, kamu bisa mengatasi rintangan apapun dan mencapai kesuksesan finansial sejati. Bagian 5. Hadapi badai, kecerdasan emosi dalam keuangan. Pasar keuangan itu bisa dibilang ya cukup bergejolak. Setiap hari ada saja perubahan yang bisa bikin kita stres. Gampang banget terjebak dalam roller coaster emosional antara untung dan rugi. Perasaan kita bisa naik turun seiring dengan pergerakan pasar. Tapi kalau kamu biarkan emosi mengendalikan keputusan keuanganmu, bisa-bisa kamu malah rugi besar. Keputusan yang diambil saat emosi tinggi seringkali tidak rasional. Mengembangkan kecerdasan emosional itu penting banget untuk sukses finansial. Ini membantu kita tetap tenang dan berpikir jernih. Belajarlah untuk mengelola emosimu dengan efektif. Meditasi dan refleksi bisa sangat membantu. Jangan membuat keputusan impulsif berdasarkan rasa takut atau serakah. Pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Biasakan untuk sabar, disiplin, dan berpikir jangka panjang. Ini adalah kunci untuk menghadapi pasar yang tidak menentu. Ingat, sukses finansial itu seperti maraton, bukan lari sprint. Butuh waktu dan kesabaran. Dengan tetap tenang dan membuat keputusan yang rasional, kamu bisa menghadapi fluktuasi pasar dengan lebih percaya diri. Ini akan membantumu mencapai tujuan finansialmu. Bagian 6, bangkit dari kegagalan.
Jadikan kegagalan sebagai batu loncatan. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, kegagalan adalah bagian yang tak terhindarkan. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, tapi batu loncatan menuju kesuksesan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri. Setiap pengusaha, investor, atau pebisnis sukses pasti pernah mengalami kemunduran dan kegagalan. Mereka belajar dari setiap kesalahan dan terus maju. Kuncinya adalah memandang kegagalan sebagai pengalaman belajar yang berharga. Menulis dan merenungkan kesalahan membantu kita memahami apa yang perlu diperbaiki. Jangan takut untuk mengambil risiko yang diperhitungkan. Risiko adalah bagian dari inovasi dan pertumbuhan. Sambut kegagalan sebagai peluang untuk belajar, beradaptasi, dan berkembang. Mentor dan bimbingan juga sangat penting dalam proses ini. Analisis kesalahanmu, identifikasi pelajaran yang didapat, dan gunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Evaluasi adalah kunci untuk perbaikan berkelanjutan. Ingat, setiap kegagalan membawamu selangkah lebih dekat dengan kesuksesan. Setiap tantangan yang dihadapi adalah kesempatan untuk tumbuh. Justru dari kesalahanlah kita mendapatkan pelajaran paling berharga. Kesalahan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita cara yang benar. Nikmati perjalanannya, belajar mendes dan terus melangkah maju. Selangkah kecil membawa kita. Bagian 7. Permainan panjang, ketekunan membuahkan hasil dalam keuangan. Membangun kekayaan sejati membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Nggak ada cerita sukses instan. Butuh kesabaran, disiplin, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap tujuan keuanganmu. Jangan berkecil hati dengan kemajuan yang lambat atau membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Tetap fokus pada jalanmu sendiri dan rayakan setiap kemenangan kecil di sepanjang jalan. Ingat, konsistensi adalah kuncinya. Seperti benih kecil yang tumbuh menjadi pohon besar seiring waktu, kesuksesan finansialmu akan berkembang dengan usaha dan dedikasi yang konsisten. Tetap di jalurnya, bersabarlah, dan jangan pernah menyerah pada impian keuanganmu. Bagian 8, rasa syukur, fondasi kesejahteraan finansial. Bersyukur bukan hanya sebuah kebajikan, tapi alat yang ampuh untuk menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidupmu. Ketika kamu bersyukur atas apa yang kamu miliki, kamu mengalihkan fokus dari kekurangan menjadi kelimpahan. Luangkan waktu setiap hari untuk menghargai kondisi keuanganmu saat ini, sekecil apapun itu. Bersyukurlah atas atap di atas kepalamu, makanan di meja makanmu, dan peluang yang datang kepadamu. Praktik bersyukur yang sederhana ini dapat mengubah energimu, menarik lebih banyak berkah ke dalam hidupmu, dan membuka jalan bagi kesejahteraan finansial yang lebih besar. Bagian 9, wujudkan potensi finansialmu. Kamu punya kekuatan untuk menciptakan masa depan keuangan impianmu. Percaya pada diri sendiri, pupuk pola pikir positif tentang uang, dan jangan pernah berhenti belajar dan berkembang. Ingat, sukses finansial bukan hanya tentang angka, tapi tentang menjalani hidup yang memuaskan dengan caramu sendiri. Nikmati perjalanannya, tetap setia pada visimu, dan jangan pernah menyerah pada impian keuanganmu. Dunia ini penuh dengan kelimpahan. Raihlah bagianmu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman.